Isa itu, Pak, saya minta maaf. Hmm. Nabi Isa dalam Al-Quran itu ada, makanya bisa dibahas. Loh, Kenapa dilarang? Nabi Isa kan memang dalam Al-Quran, Pak. Iya. Yesus tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa Iya. dibahas? Ya, yang jelas begini, yang saya tahu bahwa ada ustadz itu membahas masalah Nabi Isa. Nah, itu diprotes. Kenapa bahas masalah begini? Artinya itu kan melarang bahwa di ajaran agama Islam itu ada Nabi Isa itu ada. Kenapa dilarang? Orang Kristen tidak pernah melarang orang Muslim membahas Nabi Isa, tidak pernah. Yang nggak bisa itu dia membahas Nabi Isa, tetapi disamakan dengan Yesus, itu yang nggak bisa. Ya itu juga yang maksudnya saya juga minta maaf masalah itu. Dia apakah dia bahas masalah Yesus kah? Kalau saya, Pak, yang jelas Islam itu Nabi Isa itu ada di dalam Al-Quran. Jadi itu yang dibahas. Bagaimana? Apakah Yesus persamaan? Kalau Nabi Isa kami nggak pernah protes, bahaslah sebahas-bahasnya, tetapi jangan merujuk kepada Yesus. Nabi Isa bukan Yesus. Oke, sekarang giliran Bapak bertanya kepada saya, gimana? Silakan. Sip. Pertanyaan begini, Pak. Masalah Kristen. Sebenarnya kalau saya bertanya ini nanti dikira menguji ya. Enggak apa-apa. Kan kita memang konteksnya bertanya jawab. Tenang aja, kalau Kristen itu tidak ada namanya begini Bogoto, tidak ada. Santai aja. Kalau siapa nanti Kristen menuntut Bapak misalnya salah ucap, aku ke situ. Ya. Tenang aja, terus. Saya punya pertanyaan begini, Pak. Ini saya lupa ayatnya. Apakah Yesus berdosa? Oh gitu. Kalau dibilang apakah Yesus berdosa, Yesus tidak berdosa. Tapi ada ayat yang merujuk apabila, saya lupa ayatnya itu. Ya, nanti saya bantu. Apa ayatnya? Ayatnya itu apabila orang mati digantung di tiang, itu harus dikuburkan selama 3 hari. Oh, bukan, maksudnya apa? Apa namanya bahasa punya? Saya lupa juga ini. Istilahnya apa? Kualat. Alah. Terhinalah orang mati di tiang salib gitu kira-kira ya. Apa? Aduh, lupa pula aku. Bentar ya. Di Galatia kok nggak salah aku. Sebentar. Ini lagi apa juga ini. Ya, gimana? Halo? Gimana? Iya. Pak Rudi jawab atau nanti aja? Dijawab dong. Iya, apa tanya? Itu pertanyaannya itu apakah Yesus itu berdosa? Saya jawab tidak. Iya, tapi kan ada ayatnya yang mengatakan bahwa orang yang mati digantung di tiang salib itu terhina dan berdosa kalau tidak salah. Makanya kuburkan sebelum 3 hari. Dikuburkan sebelum 3 hari? Iya. Saya lupa itu ada ayatnya begitu. Tapi kan saya tidak terlalu mempelajari Injil saya tidak terlalu mempelajari. Makanya sempat saya baca. Terkutuk, terkutuk. Ya. Terkutuklah orang yang mati kan gitu kan di kayu salib gitu ya. Tunggu. Apakah itu yang mau dimaksudkan? Iya. Hah? Bagaimana? Ayo, coba. Itu jawabannya, Pak. Tidak berdosa aja. Ini nih. Dia bilang di Galatia 3 ayat 11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itukah yang mau dijadikan dasar sebagai Yesus berdosa atau gimana? Saya bertanya, bukan menjustis ini, Pak. Saya bertanya. Iya. Maksudnya kan Bapak bilang Yesus berdosa.
Nah, dasar argumen Bapak mengatakan Yesus berdosa itu apa? Saya jawab kan tidak. Ya. Kenapa tidak? Bapak tanya saya, kenapa tidak? Maka saya jawab, karena Yesus naik ke surga. Di surga tidak boleh ada dosa. Nah, gitu. Nah, Oh, sekarang Bapak bilang Yesus berdosa, apa? Makna yang mau Bapak buktikan di situ Yesus berdosa bagaimana? ini Pak. Ini rangkaian pertanyaan saya. Saya juga tidak terlalu mengerti sekali kan. Saya juga tidak jarang buka Bible. Cuman saya sempat lihat. Kalau memang Yesus, apakah bukti bahwa Yesus menebus dosa? Oh gitu. Ya, Bukti Yesus menebus dosa itu sederhana. ya, Bapak ingat peristiwa penyalipan? ya, Disalib di samping Yesus, kan ada dua orang. ya, Ya, maka yang ya, satu mengatakan, Bapak ingatlah ketika engkau datang nanti sebagai raja, ya kan? ya, Dan Yesus mengatakan, hari ini engkau dan saya sama-sama berada di kerajaan sorga ya. Itu di ya, Matius 27 ceritanya dia. ya, Nah, bentar. ya. Sebelah kiri orang bisa menjadi tar. Nah, perhatikan, itulah awal-awal cerita penebusan dosa. Orang yang disalib di sebelah Yesus itu kan penjahat semua. Ya. Penjahat artinya berdosa, ya kan? Ya. Halo? Ya, apa maksud Oh, saya, ya, Pak? ya. Nah, berarti karena penjahat itu adalah orang berdosa, maka dia tidak bisa ke surga. Dosa tidak bisa di surga, Pak. Betul, Ya memang kan? kalau orang berdosa itu orang berdosa itu nggak masuk surga memang. Ya, maka dari itu ketika orang itu percaya, kan dia bilang bahwa hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus, kan kata Yesus sama orang itu kan? Ya, Ya. Nah, artinya apa? Bahwa orang yang berdosa tadi sudah diampuni dosanya oleh Yesus. ya, Paham ya? Sehingga dia bisa masuk ke surga atau ya, ditebus. ya. Oke, silakan apalagi, Pak? Tapi kalau merujuk lagi yang dari yang tadi itu yang digantung, itu terkutuklah orang. Terkutuk, ya terkutuk. Nah, jadi kenapa Yesus harus dibuat di tempat terkutuk itu? Ya, Karena Yesus ini kan sebenarnya pertama itu, mengapa Yesus harus disalibkan? Kan itu dasarnya. ya, Dasarnya adalah Yohanes 10 itu ayat 34. Bukan karena perbuatan baik Yesus disalibkan, tetapi karena menyetarakan diri dengan Allah. ya, Ya kan? Sehingga ya, orang-orang Yahudi tidak suka, maka dibuatlah skenario penyaliban Yesus. Sudah. ya, Setelah itu tempat orang-orang yang seperti itu adalah itu kan hujat bagi mereka itu kan sama dengan menghujat Tuhan itu. Nah, ya, maka hukumannya itulah di tiang salib, tempat ya, terkutuk. Ya kan? Nah, ada yang mengatakan andai kata Yesus matinya di apa kan di mobil, maka simbol Kristen mobil kan ada lawak gitu kan? Tidak. Memang hukuman saat itu ya salib. ya, Ya kan? Maka Yesus salibkan di sana. Nah, kata terkutuk di situ bukan berarti Yesus terkutuk orangnya. Perbuatan Yesus bukan terkutuk. Yang terkutuk itu adalah simbol salib itu tempat menghukum orang terkutuk pada masa itu. pada masa itu. Iya. Paham ya? Setelah Yesus di sana disalibkan, maka salib itu berubah dari kutuk menjadi simbol keselamatan. Paham ya? Makanya Yesus bilang siapa tidak mau memikul kuk atau salib ini, dia tidak bisa ikut aku katanya kan. Nah, sebelum Yesus disalib sudah dikatakan Yesus itu. Artinya Yesus merubah kutuk menjadi jalan keselamatan.
Ya. Oke Pak ya, paham ya? Iya, ya. Ini kan ada rangkaian ini Pak. Ada rangkaian pertanyaan saya sebenarnya. Ya apa itu? Tadi pertanyaan saya pertama, apakah Yesus berdosa atau tidak? Jawaban Bapak ya, saya tidak sangka. Itu kan ajaran agama Bapak. Kedua, pertanyaannya, ini lagi yang mau saya tanya. Apakah bukti penembusan dosa yang dibuat Yesus itu dalam ayat-ayatnya ada Bapak simpan? Saya juga mau tahu. Kan tadi sudah saya kasih, orang yang di sebelah Yesus itu adalah orang pendosa. Ya kan? Tadi sudah saya kasih ayatnya, sekarang di Lukas 2 sebentar ya. Lukas 23. Di Lukas 23 itu sama itu dengan yang Matius tadi saya buat 27 itu ya. Lihat ya. Orang yang disalib itu ada dua, di kiri dan di kanan. Oke? Dan itu adalah penjahat. Ya. Seorang dari ayat 39 saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama, katanya kan. Kita memang selayaknya dihukum. Kalimat kita memang selayaknya dihukum, itu artinya pengakuan dosa. Dia mengakui saya berdosa dan saya layak dihukum. Ya kan? Nah, pengakuan dosa itu adalah simbol pertobatan. Kan? Saling mengaku dosa lah katanya kan. Oke. Tidak engkau takut. Ini yang 41 dia. Kita memang tidak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Oke. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Pengakuan ini, ingatlah Yesus apabila engkau datang sebagai raja. Pengakuan artinya dia mengakui Yesus sebagai raja surgawi. Jadi sudah dilakukan dia, pertama mengaku dosa, yang kedua mengaku Yesus sebagai juru selamat. Kan juru selamat. Katanya ingatlah ketika engkau datang nanti kepadaku atau raja surgawi ya. Nah, yang ketiga maka Yesus membalas. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ya, artinya orang yang berdosa tadi ditebus Yesus. Ya, ditebus tunai itu. Ditebus dengan apa? Dengan kematian Yesus. Nah, saya jelaskan sedikit pelan-pelan. Mengapa harus dengan kematian? Karena, sebentar Bang ya. Halo Bang. Belum datang Bang. Oke Bang ya Bang. Nah, karena, aduh sampai mana kita bicara ya? Nah, sampai mana kita bicara? Sorry, aku agak terlupa. Karena ada telepon. Ya, Bang, kalau Bang Ernest, saya bisa tambahkan lagi sedikit. Maksudnya saya punya pertanyaan. Kalau yang saya dengar tadi, saya minta maaf karena di sini lagi ribut juga. Tadi saya bahas, yang dibahas itu Abang, penjelasan seperti gini. Yesus itu menebus orang yang berdosa yang ada di sampingnya. Yang dua orang itu. Ya, oke, saya jelaskan. Lupa, baru saya ingat. Kenapa penebusan dosa Yesus harus di kayu salib dan mati? Kalimat terakhir yang saya sebutkan itu adalah mati. Karena begini, saya beri contoh. Misalnya saya punya keluarga nih, dibunuh oleh katakan orang, mati, ya kan? Nah, orang ini bertobat, ya kan, meninggalkan dosanya seperti orang yang disalib itu kan dia bertobat, mengakui dosanya, ya. Nah, jalan dia ke surga itu apa? Ya kan? Karena ada hukum tertulis nyawa ganti nyawa. Nah, kalau hukum itu diterapkan, maka orang yang berdosa itu tidak akan pernah bisa ke surga. Karena mati. Kan ya misalnya pembunuh dibunuh kan mati, nggak bisa bertobat, nggak bisa apa-apa, matilah dia. Kan? Tetapi Yesus membuka solusi terhadap dosa, ya kan? Bertobat, dibaptis, baru meninggalkan dosa. Nah, dengan apa orang ini bisa ke surga? Sementara kan berdosa tetap dosa. Maka ditebuslah dosanya ini dengan kematian Yesus. Paham ya? Misalnya gini, saya menggadaikan kepada iblis nyawa saya.
Itulah dosa saya. Ya kan? Saya gadekan ke iblis. Sehingga saya berdosa. Yesus menebus dosa manusia tadi. Dicabutlah dia dari lembah iblis. Paham ya? Dengan kematiannya. Dosa yang paling, maksud saya gini loh. Perbuatan yang paling tidak bisa ditolerir oleh manusia loh ya, adalah mencabut nyawa sesamanya. Jadi kalau keluarga korban ibaratnya keberatan, misalnya ini pengadilan lah, keberatan dia sama Tuhan. Tuhan, kenapa dia masuk surga padahal dia membunuh keluarga saya, katanya. Kata Yesus, itu karena dia sudah saya tebus, kan dia bertobat nih dengan kematian saya. Bahkan pencuri sekalipun, pencuri mencuri, dia mau bertobat, ditebus juga dengan kematian, maka kematian itulah yang paling tinggi. Nanti kayak dari sudut manusia loh, karena kan ada dendam. Kalau orang nyawa ganti nyawa, itulah yang paling tinggi. Kalau mencuri potong tangan. Nah, kalau diterapkan hukum nyawa ganti nyawa, maka tak satu manusia berdosa pun bisa selamat. Maksudnya pembunuh tidak akan bisa selamat. Kalau diterapkan hukum Taurat, tidak satu manusia pun bisa selamat. Karena semua manusia kena hukum Taurat. Hukum Taurat tidak memberi solusi terhadap dosa. Bang, bisa saya begini, Bang? Ada sedikit. Ini yang mengganggu dalam pikiran saya, pertanyaan saya tadi. Boleh, Pak. Penghakiman Yesus itu dilakukan oleh Pontius Pilatus. Ya. Penghakiman Pontius Pilatus itu penghakiman manusia, bukan penghakiman Tuhan. Ya. Bukan. Nah, yang dasarnya kenapa bisa penghukuman dari penghukuman dunia itu jadi menyebutkan bahwa Yesus menebus dosa manusia, padahal penebusan penghakiman itu dari Pontius Pilatus. Iya. Kalau gini, Bang, saya bukan mau ini bukan, saya cuma bertanya aja. Saya bukan mau menguji atau apa, kan muncul di otak saya tiba-tiba muncul. Kedua, saya pernah dengar bahwa Yesus itu dibawa sama iblis naik ke gunung yang tinggi. Iya, bukit, ya gunung ya. Kalau ini saya tidak mau, di situ sebenarnya penghakiman sebenarnya. Kalau dia berani loncat dan saya akan menebus nyawa manusia oleh kau iblis. Itu karena itu istilahnya dia bertaruh dengan iblis. Kalau saya mati, iblis mau saya mati dan saya akan menyelamatkan Tuhan, umat manusia, saya bisa. Saya bertanya, Bang, saya juga tidak tahu sekali ini, cuman saya kan sempat dengar. Oke. Saya jawab ya, kata dua pertanyaannya itu. Ya. Penghakiman di dunia ini adalah penghakiman yang tidak ada keadilannya. Ya. Maksudnya dalam tanda petik ya, penghakiman yang paling adil seadil-adilnya milik Tuhan. Kan demikian. Nah, makanya Yesus tunduk kepada penghakiman Pontius Pilatus. Ya kan? Karena Yesus pun mengajarkan bahwa kami umat Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu, Yesus tidak melawan. Kan tidak melawan. Karena Yesus mengatakan bahwa penghakiman bahwa pemerintahan itu adalah wakil Tuhan. Sebentar. Biar saya bukakan biar enak ya. Bentar. Sebentar. Sebentar ya.
Dari Allah ya, bahwa apa? Ini nih. Sorry, saya sambil cari sebentar ya. Karena ini sudah lama tidak saya bahas itu mengenai sebentar. Sebenarnya sih intinya waktu itu mengenai pajak. Bentar ya. Nah ini sebentar ya. Matius 22 ya. Matius 22. Yesus jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah, ya kan? Jadi di sini Yesus mengajar orang-orang banyak itu untuk taat kepada pimpinan atau pemerintahan, ya? Halo? Paham ya? Nah, sekarang yang kedua, mengapa Yesus dibawa iblis? Allah mengizinkan orang untuk ujilah aku kata Allah. Tapi apa yang diuji adalah firman Allah. Itu di apa ya? Di Hosea 3:10 mengenai perpuluhan kalau nggak salah saya. Maliaki 3 ayat 10 mengenai perpuluhan. Di sana dibilang ujilah aku kata Allah kan. Nah, bahwa yang diuji itu bisa adalah firman Tuhan. Yesus kan firman Tuhan yang jadi manusia. Itulah sebabnya iblis menguji firman Tuhan, ya, bukan menguji Allah, menguji firman Tuhan yang jadi manusia, ya. Nah, halo. Iya, betul. Nah, ketika iblis menyuruh Yesus lompat, ya kan, lompat dirimu katanya, itu di Matius 4 ya. Sebentar biar lebih jelas saya bacakan aja, biar enggak itu ya. Matius 4 ini ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya lapar juga lah Yesus. Lalu datang si pencoba dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia kan mencobai Tuhan itu. Cobalah kau jadikan batu-batu ini jadi roti, katanya kan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau, maksudnya menangkap ya di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kan demikian. Ini yang Bapak katakan tadi, kenapa enggak saat itu aja Yesus mati? Kan demikian ya. Sehingga itu adalah pengadilan iblis ya. Karena kan yang meminta itu kan iblis. Iya. Nah, jadi itulah sebabnya Yesus tidak mau menuruti permintaan iblis. Ya. Yesus lebih menuruti nubuatan. Nubuatan itu kan permintaan Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, nubuatan itu bahwa dia harus mati. Kan demikian, anak manusia diserahkan kepada manusia untuk disalibkan. Kan itu sudah ada nubuatannya. Maka Yesus lebih memilih mengikuti itu daripada mengikuti perintah iblis untuk mati. Dia lebih memilih perintah Tuhan atau jalan Tuhan mengenai kematian Yesus daripada perintah iblis untuk mati. Itulah kira-kira Pak. Ada lagi? Kembali ke begini Pak. Apa namanya, yang Bapak bahas masalah Alkisah ini, saya mau temukan persepsinya tuh. Maksudnya kita diskusi saja kan. Saya bahas dulu Alkisah yang 28 itu, yang dikatakan bahwa sepotong kayu itu adalah tongkat yang diberikan. Baca Alkisah 30:31. Itu yang diberikan Allah, itu pusaka yang diberikan Allah kepada Nabi untuk melawan siapa? Firaun. Para nabi itu diberikan kelebihan untuk menundukkan umat-umat. Setelah ini saya langsung bukan saya ini Pak, tapi saya mulai lagi muncul dari pikiran saya. Loh, kenapa Yesus pada saat
mau dibunuh begitu, dia tidak diberikan mukjizat, karena Yesus itu nabi yang banyak diberikan mukjizat. Dari contohnya saja Musa bisa besarnya kerajaan Firaun itu bisa dia taklukkan. Seperti itu. Kenapa sih Yesus? Saya bukan berbicara Nabi Isa, Pak. Kenapa Yesus tidak bisa menang melawan Pontius Pilatus pada saat itu? Jadi langkahnya begini, Pak. Selanjutnya Yesus di situ berkata, "Laba sama tani. Allah, kenapa kau meninggalkan saya?" Seperti itu. Oke, saya jawab ya. Nah, begini. Ketika dalam perjamuan malam, ya kan, Yesus mau ditangkap, Petrus itu kan gagah-gagahan, ya kan? Diambilnya pedang, diumusnya pedang, dan diapanya telinga orang tentara Romawi ya. Itu di Matius 26 kita lihat ya. Itulah gagah-gagahannya Petrus. Tetapi apa kata Yesus sama Petrus? Ya, dia bilang di ayat 52 ya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu, kembalikan ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Sama dengan pertanyaan Bapak. Kenapa Yesus kalah melawan Pontius Pilatus? Padahal dia bisa mengirim pasukannya ini. Kan kata Yesus, kau kira aku nggak bisa mengutus malaikat untuk ke sini, katanya kan. Inilah dibukakan Yesus rahasianya. Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Paham ya? Jadi, memang harus terjadi demikian. Bukan berarti Yesus tidak bisa mengalahkan Pontius Pilatus. Ya kan? Tidak. Yang saya tertarik itu yang Bapak bilang nubuatan itu saya bisa dikasih ayatnya supaya saya bisa yang nubuatan harus apa, Pak? Ada, Pak. Halo, nubuatan apa? Nubuatan bilang Yesus harus mati di kayu salib itu. Kan Bapak bilang nubuatan. Iya. Berarti ada ayatnya itu, Pak. Ya, ada. Saya harus cari lagi nih, karena kita harus kembali ke belakang ya. Sebentar. Bentar ya. Dari mana, Bro? Dari mana? Nah, saya nggak mengutip dari ini aja dulu deh. Nubuatan tentang kedatangan Yesus itu banyak, ya. Dimulai dari Yesaya 7, ya kan? Ya. Di situ dikatakan bahwa kalau mungkin Bapak masih susah cari ayatnya. Untuk kan saya bertanya masalah nubuatan Yesus mati di kayu salib. Iya. Kalau untuk apa namanya dua buatan bahwa munculnya munculnya Yesus enggak nanti saja. Bapak carikan. Kenapa? Saya lihat. Kenapa? Nubuatan yang Yesus mati di kayu salib itu. Kayu salib ya, sebentar. Tapi harus saya jelaskan dulu bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus pun sudah ada. Itu dimulai dari ayat 7 tadi ya. Tanda seorang akan melahirkan ya. Sekarang mengenai salib. Salib. Sebentar. Di sini pun sebenarnya sudah ada dibuat bahwa dia akan mati terhina. Tunggu ya, ada iklan lewat. Wis, makanan. Mbak, honornya banyak. Kalau iklan lagi banyak orang. Oh, ada apa kebaktian di lantai 3? Iya, Pak, monggo. Di Palembang. Ya.
Halo? Ya, ya, ya. Nanti aja itu. Ya. Ya, kita tidak mencari memasukkan artinya begini saya. Kita apa yang kita imani itu yang kita imani. Artinya saya dengan Bapak ini bukan debat sebenarnya, tapi diskusi. Iya, saya tahu. Jadi mengenai itu ada di kitab suci, tapi saya harus mencari dulu ya. Kalau kita bersabar sih bisa. Karena memang dibilang dia harus menderita, disesa dan terhina, ya kan? Nanti gini, salah saya Pak. Nanti dijelaskan di YouTube aja gitu. Nggak usah sekarang. Oh, di YouTube maksudnya? Saya buat video khusus. Ya. Halo. Jadi ya nanti Bapak jelaskan saja di YouTube aja itu tentang nubuatan kematian Yesus itu. Salib ya. Oke, sip. Berarti tidak mau cari. Waktu kita sudah habis, sudah 31 menit. Ya. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Lebih dan kurangnya dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Halo, kenapa? Dikenal saya. Hah? Nama saya sudah perkenalkan diri tadi. Belum, makanya di awal kan saya bilang perkenalkan. Ya, minta maaf, nama saya Ardi, saya dari Makassar. Nama saya pendek, Ardi. Saya selesaikan kuliah jadi ST, jadi Ardi ST. Oh, itu namanya aslinya ya? ST itu titel. Iya, sarjana teknik ya. Ya. Saya bukan Jadi kalau masalah ketuhanan dalam Islam itu ada yang sulit untuk dijelaskan karena memang kita tidak. Tapi ada. Tuhan itu hadir di diri itu. Maksudnya begini, kalau kita mengikuti perintahnya itu Allah itu akan hadir. Maksudnya gini, kita dapat hidayah seperti itu melalui malaikat Jibril. Jadi hidayah itu kalau kita mengikuti aturan atau ajaran dari aturan yang dikasih Allah dan kita jalankan sesuai itu, kita akan dikasih hidayah. Oke lah, sampai ketemu lagi Pak ya. Nanti kapan waktu kita diskusi lagi ya. Ya, sip. Oke. Ya. Makasih, sampai jumpa. Yuk.